Film kali ini berjudul Exterritorial, dirilis tahun 2025 dengan sutradara Christian Schubert. Film akan berfokus kepada seorang ibu yang bernama Sarah Wolf, mantan tentara, menderita PTSD setelah bertugas di Afghanistan. Suaminya yang juga seorang tentara tewas di medan perang saat bertugas bersama Sarah. Sarah memiliki anak yang bernama Joshua yang baru berumur 2 tahun. Saat ini mereka tinggal di Jerman. Di pagi yang cerah, Sarah bersama dengan Joshua sedang piknik di tepi danau yang sangat begitu indah. Sarah emosinya tiba-tiba berubah saat melihat helikopter yang sedang lewat. Karena saat bertugas di Afghanistan, timnya tewas karena helikopter. Karena munculnya trauma itu membuat Sarah memukul seorang pria hanya karena tidak sengaja menabraknya. Dan saat tersadar, pria itu sudah berdarah di wajahnya. Sarah lalu minta maaf. 4 tahun kemudian, Sarah bekerja di bidang jasa keamanan dan saat ini Joshua sudah berumur 6 tahun. Sarah memutuskan untuk pindah dan tinggal di Amerika, tempat di mana keluarga suaminya tinggal. Namun sebelum itu ia harus mengurus dokumen yang dibutuhkan di konsultan Amerika. Saat berada di stasiun, Sarah mendapat kiriman email dari seorang jurnalis investigasi yang bernama Eral. Sebuah video yang berkaitan dengan peristiwa yang dialami Sarah saat di Afghanistan. Dan Sarah diminta mengabari kalau ada yang ia kenal dalam video itu. Video rekaman CCTV di Hotel Sharna, Islamabad. 10 Maret 2017. Sarah hanya melihat video itu sekilas karena tiba-tiba tersadar kalau Joshua menghilang dari sekitarnya. Dengan panik Sarah mencarinya, namun Joshua lalu terlihat tidak jauh darinya. Setelah itu meminta Joshua untuk tetap dekat dengan Sarah. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju konsultan. Setelah sampai, Sarah dan Joshua melewati pemeriksaan. Setelah itu memasukkan dokumennya untuk pembuatan visa kerja atas nama Sarah dan Joshua. Setelah selesai di bagian administrasi, mereka mendapat nomor antrian P93. Setelah itu mereka menunggu di ruang tunggu. Entah apa yang terjadi, nomor antriannya terlewatkan dan Joshua sudah mulai bosan. Melihat itu, Sarah coba bertanya kepada petugas kalau nomor antriannya terlewatkan. Namun petugas itu hanya mengatakan kalau antrian menggunakan komputer. Petugas itu juga menunjukkan ruang bermain anak. Saat tahu Sarah membawa anak. Setelah itu Sarah membawa Joshua ke ruangan itu dan hanya Joshua saja yang berada di sana. Sarah lalu meninggalkan Joshua sebentar untuk membeli kopi. Tak lama setelah itu nomor antriannya dipanggil. Sarah lalu berjalan untuk menjemput Joshua. Di tengah jalan, ia melihat seorang pria sedang memberikan sebuah tas kepada wanita. Laki-laki itu bernama Justin Martello. Namun Sarah melihatnya dengan biasa saja dan terus berjalan menuju ruang bermain. Namun Sarah terkejut saat melihat Joshua tidak ada di ruangan itu. Sarah mulai mencarinya di mana-mana, namun tidak ketemu. Sarah lalu bertemu dengan petugas keamanan, lalu mengatakan kalau anaknya hilang. Sarah juga meminta untuk membuka sebuah pintu yang terkunci. Petugas itu malah menyalahkan Sarah karena meninggalkan anaknya serta tidak mau membuka pintu itu. Mendengar itu, Sarah lalu meminta bertemu dengan atasannya. Tak lama atasannya datang yang bernama Eric dan asistennya yang bernama Donovan. Setelah Sarah menceritakan kalau anaknya hilang, Eric lalu mendampingi Sarah untuk membuka ruangan yang tadinya terkunci. Namun Sarah tidak menemukan Joshua. Hal itu membuat Sarah panik. Eric yang melihat itu coba menenangkannya dengan mengatakan kalau ia juga punya seorang putri berumur 8 tahun. Sehingga Eric tahu bagaimana perasaannya. Karena itu Eric meminta untuk Sarah beristirahat sebentar. Setelah itu para petugas mulai membantu mencari Joshua. Namun masih tidak menemukannya. Sampai Sarah ingat kalau ada pintu lain yang belum diperiksa, yaitu pintu di mana Sarah melihat Justin. Sarah lalu menceritakan kalau Justin terlihat aneh dan seperti ada yang disembunyikan. Hal itu membuat Sarah mengira kalau Joshua dibawa ke ruangan itu. Namun Eric tidak membukakannya karena itu ruangan berkeamanan tinggi.
Tak lama datang Donovan membisiki Eric, dan setelah itu Eric meminta untuk ngobrol berdua dengan Sarah. Eric lalu membawa Sarah ke sebuah ruangan. Eric melihat di riwayat hidup Sarah sehingga tahu kalau Sarah seorang mantan tentara. Sarah kembali bertanya, di mana anaknya? Donovan lalu memberitahu kalau Sarah hanya mendaftarkan pembuatan visa hanya sendiri. Donovan juga memperlihatkan daftar orang-orang yang mengajukan dan terlihat hanya ada nama Sarah saja. Donovan juga mengatakan kalau para petugas hanya melihat Sarah sendiri dan CCTV juga. Mengetahui itu, Sarah sempat marah-marah dan meyakinkan kalau ia datang bersama anaknya. Karena merasa sia-sia, ia meminta untuk menghubungi polisi Jerman. Eric lalu menghubungkan ke tentara Jerman. Sarah menceritakan kalau dirinya dianggap gila karena mengaku datang bersama putranya dan meminta tentara itu untuk datang menjemputnya di gedung konsultan. Namun mereka tidak bisa datang karena tidak berwenang memasuki gedung konsultan yang adalah wilayah ekstrateritorial dan menyarankan untuk Sarah keluar dari gedung dan melaporkannya secara benar. Mendengar itu membuat Sarah marah. Sarah yang ingin kabur lalu ditahan oleh Eric dan meyakinkan kalau adanya tidak pernah ada di tempat itu dan memintanya tetap tenang. Setelah itu Eric minta untuk Sarah menunggu dijemput oleh tentara Jerman dan didampingi oleh Donovan. Tak lama setelah itu Donovan pergi. Kesempatan itu digunakan Sarah untuk menghubungi ibunya. Meminta untuk menghubungi pihak berwenang karena Joshua diculik dan berusaha ditutupi. Namun ibunya malah menanyakan apakah Sarah sudah minum obat dan coba menenangkannya. Karena merasa nggak berguna, Sarah menutup teleponnya. Karena merasa mencari bantuan pun tidak berguna, Sarah lalu mencarinya sendiri. Sarah kemudian mencari alat untuk membuka pintu. Setelah itu keluar dari ruangan sebisa mungkin tidak mencurigakan. Sarah juga menemukan mainan milik Joshua di ruang bermain. Hal itu membuktikan kalau Joshua ada di tempat itu. Setelah itu coba masuk ke ruangan, namun karena dikunci, Sarah lalu keluar dari jendela dan merayap ke atap. Setelah itu memanjat lagi melalui dinding kaca. Namun saat akan melompat ke tangga lain, Sarah terjatuh. Setelah itu dengan masih kesakitan, Sarah memecahkan kaca atap dan masuk ke ruang bawah tanah. Lalu mencari Joshua. Sampai Sarah masuk di sebuah bangunan yang merupakan apartemen tamu. Sarah lalu coba membuka satu persatu, namun pintu dikunci. Sampai ia menemukan satu pintu yang tidak dikunci, lalu coba untuk masuk. Sarah mengecek kamar itu dan tiba-tiba ada seorang wanita yang langsung menyerang Sarah. Namun dengan mudah Sarah menghentikannya yang langsung mendekap mulutnya agar tidak berteriak. Nama perempuan itu Kira, namun mengaku kepada Sarah bernama Irina. Setelah tenang, Sarah melepaskan dekapannya. Lalu bertanya apa Kira melihat anaknya sambil mengecek barang-barang milik Kira dan menemukan sekantong perhiasan. Lalu bertanya, siapa dan apa yang dilakukan Kira di tempat itu? Namun Kira tidak menjawabnya dan berbalik bertanya. Sarah lalu menceritakan kalau anaknya diculik dan ada staf konsultan yang terlibat. Karena Kira tidak melihatnya, Sarah memutuskan untuk pergi. Saat akan pergi, Sarah dihentikan oleh Kira dan bertanya bagaimana ia bisa ke tempat itu. Karena banyak kamera CCTV dan penjaga. Sarah menjawab dengan santainya kalau dirinya sudah terlatih. Mendengar itu, Kira lalu menawarkan bantuan sebagai orang yang lebih tahu tempat itu. Karena sudah hampir 2 bulan Kira berada di tempat itu dan akan membantu menemukan anaknya. Namun sebagai gantinya, Sarah harus membantunya keluar dari tempat itu. Kira merupakan salah satu keluarga terkaya di Belarusia. Ayahnya mencuci uang dengan jumlah besar. Bisa dibilang penjahat di pemerintahan. Ayahnya lalu bergabung dengan oposisi yang membuat pemerintahan ketakutan. Karena itu ayahnya lalu dibunuh. Dan jika Kira tidak pergi, Kira yang akan dibunuh selanjutnya. Karena ia membawa bukti-bukti yang disimpan di flash disk-nya. Sedangkan di sisi lain, Eric memberitahu kepada Deborah Allen yang merupakan pimpinan di konsultan itu. Memberitahu tentang Sarah. Eric juga mengatakan kalau Sarah tidak berbahaya.
Namun Deborah tidak ingin ada orang yang mempunyai kemampuan khusus seperti Sarah berada di tempat itu. Namun Eric mengatakan kalau sampai dilaporkan dan Sarah di penjara akan membuat reputasinya hancur yang membuat kehidupan kedepannya akan susah. Mendengar itu, Deborah lalu meminta untuk menangkapnya secara diam-diam. Sedangkan di tempat lain, Sarah yang sudah sepakat dengan Kira lalu berencana pergi ke gudang. Karena menurut Sarah, gudang adalah jalan keluar yang tidak diketahui siapapun. Dan berharap kalau Joshua belum dipindahkan. Dan orang yang dicurigai Sarah membawa Joshua adalah Justin. Karena untuk masuk ke gudang, mereka memerlukan kartu akses. Karena itu, Sarah membegal salah satu petugas dan mengambil kartu aksesnya. Namun Sarah merasa semuanya terlalu mudah. Karena menurutnya situasinya seharusnya kacau. Karena mereka seharusnya sudah terlihat dari tadi dari kamera CCTV dan merasa ada yang tidak beres. Mereka lalu berjalan menuju ke gudang. Di tengah perjalanan mereka melihat seseorang yang sedang berpatroli, lalu bersembunyi. Melihat orang itu, trauma Sarah menjadi muncul yang membuatnya panik. Namun Sarah berusaha menahannya agar tidak menyerang orang itu. Karena orang itu terlihat seperti penjahat di medan perang. Setelah aman, mereka lalu menuju ke gudang, masuk ke kantor gudang dan melihat jadwal pengiriman. Dan Sarah berasumsi kalau Joshua belum dibawa. Sedangkan pengiriman berikutnya sekitar 1 jam lagi. Dan Sarah berencana untuk tinggal dan meminta Kira menerima truk berikutnya, agar bisa keluar dari tempat itu. Sarah lalu melihat sebuah loker yang stikernya sama dengan yang berada di baju wanita yang membawa tas. Karena itu, Sarah lalu membuka paksa loker itu dan menemukan tasnya. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah narkoboy. Karena itu, rencana berubah. Mereka berdua pergi dari gudang dan kembali ke apartemen, lalu menyembunyikan tasnya itu. Melihat tas itu adalah tas diplomatik yang tidak bisa diperiksa di bea cukai, narkoba, dan pertukaran, Sarah berasumsi kalau itu semua bukan kebetulan dan Joshua diculik karena melihat sesuatu. Dan Sarah berniat berbicara dengan kepala keamanan. Kira lalu bertanya bagaimana dirinya keluar. Sarah mengatakan kalau keluar sekarang semua akan menjadi kacau. Karena hal itu sempat terjadi perdebatan di mana Sarah ingin mencari Joshua dulu sedangkan Kira ingin segera keluar. Di tengah perdebatan mereka tiba-tiba ada orang datang. Lalu Sarah bersembunyi. Kira membuka pintu namun langsung diserang dan berusaha ditangkap. Melihat itu Sarah lalu berkelahi dengan orang itu dan bisa mengalahkan keduanya. Walaupun cukup kesulitan dan babak bundas. Setelah itu Kira lalu kabur dan diikuti oleh Sarah. Namun saat di luar kamar, Kira sudah tertangkap dan dibawa pergi. Sedangkan Sarah melihat Donovan menodongkan pistol ke arahnya yang membuat Sarah menyerah. Setelah itu muncul Eric menyuntikkan obat tidur yang membuat Sarah pingsan. Saat tersadar, Sarah berada di ruang perawatan dengan tangan terikat. Saat melihat Deborah, Sarah melaporkan kalau putranya hilang dan dikatakan tidak pernah ke sini. Menemukan narkoba dan 2 orang ini menculik wanita di apartemen tamu yang bernama Irina. Deborah lalu mengatakan kalau ibu Sarah menghubunginya, menceritakan kalau Sarah menderita gangguan dengan gejala psikotik dan delusi. Sarah menganggap itu tidak ada hubungannya dan meminta untuk melepaskannya. Deborah juga memberitahu kalau tidak ada yang bernama Irina dan tidak ada yang akan menculiknya. Eric mengatakan kalau tamu itu tidak mengenal Sarah. Sarah lalu meminta untuk melihat rekaman CCTV. Saat melihat rekaman CCTV, Sarah terkejut karena di dalam rekaman itu dirinya terlihat sendiri dan Joshua tidak ada. Karena itu Deborah menganggap kalau Sarah mengalami delusi. Namun Sarah terus meyakinkan kalau dirinya sudah sehat. Deborah lalu memberitahu kalau besok pagi Sarah akan dijemput pemerintah Jerman dan dibawa ke rumah sakit. Setelah itu Sarah ditinggal sendiri. Tak lama datang Kira ke kamar Sarah dan melepaskan ikatannya. Di sini Kira mengaku dan menceritakan tentang dirinya yang sesungguhnya. Kira mengatakan kalau Sarah tidak gila dan merasa ada yang tidak beres. Sarah masih belum yakin kalau Kira itu nyata.
Kira menceritakan kalau Donovan meminta paspornya dan dapat masukkan orang untuk menculiknya. Hal itu membuat Kira merasa ada yang aneh. Sarah lalu menjelaskan kalau saat melihat di CCTV tidak ada siapa-siapa yang bersamanya. Untuk membuktikan kalau Kira nyata, ia coba melukai dirinya di depan Sarah. Sarah yang percaya kalau Kira nyata lalu menghentikannya. Setelah itu mereka kabur lewat jendela lalu coba membaur agar tidak terlihat. Sarah berpikir kalau Donovan mungkin terlibat. Namun untuk membuktikannya, Sarah lalu berencana mencari Justin untuk mendapat informasi yang lebih jelas. Sedangkan di sisi lain, Donovan yang mengetahui Sarah kabur lalu melaporkannya. Sarah dan Kira lalu bersembunyi. Kira lalu membuat postingan soal penemuan tas di web konsultan, sambil menunggu balasan. Sarah yang mulai ragu dengan dirinya tetap diyakinkan oleh Kira kalau semua itu nyata. Selain itu, Sarah bertanya apa rencana Kira. Kira menjawab kalau ia ingin ke Boston karena ada komunitas anggota oposisi di sana. Dengan bantuan anggota dan bukti yang ada di flash disk, mereka ingin membebaskan orang-orang yang dianggap membangkang. Dan ibu Kira sudah berada di sana. Tak berselang lama, Justin membalas pesannya dan meminta ketemuan. Sarah meminta untuk bertemu di kantin. Setelah itu mereka menuju ke kantin agar tidak ketahuan. Mereka menuju ke kantin melalui atap. Saat di kantin, Kira dan Sarah duduk terpisah. Tak lama datang Justin menghampiri Sarah. Justin lalu memberi penawaran kalau Sarah memberikan tasnya, ia akan memberitahu lokasi Joshua. Namun melihat gelagatnya, Sarah tidak percaya kalau Justin tahu lokasinya. Dengan memanfaatkan pentingnya tas itu untuk Justin, Sarah meminta untuk Justin membantunya dengan meminta kartu akses ke semua ruangan serta dena tempat itu. Karena Justin begitu mudah keluar masuk di tempat itu. Karena tidak ada pilihan lain, Justin lalu meminta untuk bertemu lagi 20 menit di toilet laki-laki. Setelah itu pergi meninggalkan Sarah. Tak lama setelah itu, Sarah melihat Eric dan putrinya makan bersama. Lalu coba untuk tidak terlihat, sedangkan di tempat lain Donovan yang sedang mengamati dari ruang CCTV, tiba-tiba semua kamera mati. Karena itu Donovan lalu menghubungi Eric. Mengetahui itu, Eric lalu bergegas pergi dari kantin. Kesempatan itu digunakan untuk Sarah dan Kira pergi. Namun sebelum itu, Sarah menemukan mainan perekam milik anak Eric, lalu membawanya dan bergegas menuju ke toilet laki-laki menemui Justin. Justin memberitahu Sarah kalau mereka hanya punya waktu 1 jam sebelum semua sistem kembali diperbaiki. Lalu Justin memberi kartu akses dan memberikan dena lokasi itu, dan memberitahu beberapa lokasi yang ingin Sarah kunjungi. Setelah itu tasnya diberikan kepada Justin. Namun sebelum itu agak Justin seperti diserang, Sarah lalu memberikan pukulan agar meyakinkan. Setelah itu Sarah dan Kira pergi ke kantor Donovan yang saat itu sedang kosong untuk mencari bukti keterlibatan Donovan dalam penculikan Joshua. Kira membuka email namun tidak ada pesan yang berhubungan dengan Sarah. Namun saat menelusuri lebih dalam, mereka menemukan pesan yang berisi tentang perekrutan Sarah. Data-data tentang Sarah. Karena itu Sarah jadi tahu kalau pekerja yang ia terima dari Donovan. Mereka lalu mencari info tentang data Eric. Eric ternyata pernah juga bertugas di Afghanistan dan pernah bekerja di Islamabad. Mengetahui itu, Sarah jadi teringat tentang video yang dikirimkan kepadanya dulu. Setelah dicek lebih teliti, ada Eric dalam video itu sedang bertemu dengan seseorang. Setelah melihat itu, Sarah lalu menghubungi nomor yang ada di email itu, lalu memberitahu tentang Eric. Orang itu lalu mengatakan kalau Eric berhenti menjadi tentara karena cedera, dan ada dugaan Eric korupsi namun selalu dibebaskan. Dari sumber lain, Eric ada kaitannya dengan penyergapan yang dialami oleh Sarah, yang membuat rekan dan suaminya tewas. Orang itu lalu meminta untuk melihat dengan siapa Eric berbicara dalam rekaman itu. Sarah lalu melihatnya. Sedangkan Kira yang berjaga-jaga saat Sarah sedang berteleponan, melihat kalau Donovan datang yang langsung memberitahu Sarah untuk bergegas.
Namun Sarah masih melihat siapa yang bersama dengan Eric. Namun karena gambarnya terlalu buram, Sarah tidak bisa mengenalinya. Karena itu orang itu lalu mengirimkan gambar yang lebih jelas. Namun belum sempat melihatnya, keburu Donovan datang yang langsung dibanting oleh Sarah sehingga mereka bisa kabur. Donovan lalu meminta bantuan sambil mengejar Sarah dan Kira. Namun Donovan tidak menemukannya karena Sarah dan Kira berada di atap. Kira yang ingin tahu apa yang terjadi di Afghanistan coba dijelaskan oleh Sarah. Kalau saat itu ada dua tim, yaitu tim Amerika dan Jerman. Di hari yang kedua mereka diserang. Mereka bisa mengatasi beberapa orang, namun musuh terlalu banyak. Sampai datang helikopter yang langsung membuat semua mati kecuali Sarah. Setelah selesai bercerita, mereka melihat foto yang tadi dikirimkan. Saat melihatnya, Sarah mengingat orang yang sedang berbicara dengan Eric. Dan orang itu merupakan Taliban yang dibunuh oleh Sarah. Setelah mengetahui itu, Sarah memutuskan untuk kembali ke gedung. Namun Kira coba menghentikannya karena mereka sudah punya cukup bukti. Namun hal itu tidak membuat Sarah berhenti. Sedangkan di sisi lain, Donovan memberitahu Eric kalau mereka lolos dan sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hal itu cukup membuat Eric kesal. Sedangkan Sarah dan Kira pergi ke gudang. Sarah menyuruh Kira untuk masuk ke dalam truk pengirim dan pergi dari tempat itu. Setelah Sarah mengalihkan perhatian para petugas, Sarah lalu mengalihkan perhatian petugas dengan pergi menggunakan mobil. Sedangkan Kira masuk ke dalam truk pengiriman. Saat dalam pelarian, mobil Sarah terkena tembakan yang membuat mobilnya terguling. Sarah bergegas keluar dan berlari masuk ke dalam gedung. Di dalam gedung, Sarah dihadang dan dikejar para petugas, namun Sarah bisa mengatasinya. Sampai tiba-tiba diserang oleh Eric dan terjadilah perkelahian. Perkelahian itu cukup sengit. Sarah sempat ditenggelamkan di kolam, namun bisa lolos dan kembali dikejar oleh Eric. Tapi kali ini Sarah bisa mengambil pistol dari Eric yang langsung menodongnya, sambil bertanya di mana anaknya. Eric lalu mengaku kalau ia menyekap Joshua namun baik-baik saja. Sarah bertanya kenapa menculik Joshua. Padahal Eric bisa membunuhnya kapan saja, di mana saja. Eric menjawab kalau sebenarnya ia tidak ingin mengusik Sarah. Namun karena jurnalis itu terus menekannya sehingga harus melakukan sesuatu. Sarah kembali bertanya di mana Joshua. Tapi Eric malah mengatakan kalau Sarah membunuhnya, Joshua akan kelaparan karena hanya Eric yang tahu. Karena kesal, Sarah memukul Eric lalu meninggalkannya dan akan mencari Joshua sendiri. Sarah lalu mencari di setiap ruangan yang dipikir ada Joshua di sana. Namun ia tidak menemukannya. Sampai ia di sebuah ruangan dan menemukan sebuah ruangan yang disebut ruang aman. Sarah mempunyai rencana. Sarah lalu membuat bom molotov dari cairan pembersih yang ia temukan. Lalu meledakkannya yang membuat orang-orang berada di sana segera dievakuasi. Sedangkan Sarah berlari di atas atap. Di sisi lain, Eric yang didampingi oleh Donovan dihubungi oleh Deborah, menanyakan apa yang terjadi. Eric mengatakan kalau ada ledakan dan meminta untuk melakukan sesuai protokol. Eric lalu mengeluarkan perintah untuk menembak di tempat. Setelah itu, para tentara mengambil senjata dan mencari keberadaan Sarah dan melakukan evakuasi darurat. Hal itu dimanfaatkan Sarah untuk membawa anak Eric yang bernama Aileen sebagai sandera pertukaran. Sarah membawa Aileen dengan berpura-pura menjadi teman Eric yang diminta untuk menjemputnya. Karena Aileen tidak percaya, Sarah lalu mengeluarkan mainan perekam miliknya dan membuat Aileen percaya dan mau ikut dengan Sarah. Sarah lalu membawa Aileen ke ruang aman. Setelah itu Sarah menghubungi Eric, meminta untuk menemuinya. Tak lama Eric datang. Sarah lalu mengancam Eric untuk mengembalikan Joshua dan mengaku sebelum mereka kehabisan oksigen. Setelah itu Sarah mematikan pasokan oksigen lalu menyalakan api. Tak lama datang istri Eric yang begitu khawatir, namun ditenangkan oleh Eric karena semua akan baik-baik saja. Tak lama Deborah menghubungi. Sarah mengatakan semua kejahatan Eric, namun sepertinya Deborah tidak percaya.
dan meminta Sarah untuk melepaskan anak itu. Lalu Sarah meminta untuk berbicara dengan Eric. Karena Eric tahu Sarah tidak akan membunuh Aileen, Eric tetap tidak memberitahu di mana Joshua berada. Sarah lalu coba untuk bertahan. Namun di saat-saat terakhir Sarah kembali membuka suplai oksigen karena tidak tega. Pada akhirnya Aileen dibebaskan dan sebagai gantinya Sarah ingin berbicara dengan Eric. Setelah Eric masuk, Sarah lalu mengaktifkan suara sehingga yang di luar juga bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Mengetahui itu, Eric lalu mematikannya. Setelah itu Eric menceritakan semua kejahatannya. Dari awal, Eric tahu apa yang dilakukan Sarah namun membiarkannya saja. Eric juga memanipulasi rekaman CCTV. Itu dilakukan akan kejahatan Eric tidak terungkap dan sebagai gantinya Sarah yang akan disalahkan. Selain itu, alasan lain adalah soal uang. Karena setelah mengalami cedera, Eric tidak bisa bekerja sebagai tentara dan hanya bisa bekerja sebagai admin, sehingga gajinya kurang untuk sekolah anaknya kelak. Karena itu, Eric melakukan hal jahat untuk mendapatkan uang tambahan. Setelah semua dijelaskan, Eric lalu menembak Sarah dan menembak dirinya sendiri. Kemudian memberikan pistol itu kepada Sarah. Lalu keluar bersandiwara seolah-olah Sarah melakukan penyerangan. Namun hal itu tidak membuat Sarah menyerah. Dengan luka yang dideritanya, Sarah mengambil mainan perekam milik Aileen yang sudah disembunyikan oleh Sarah dan berhasil merekam pembicaraan mereka. Sebelum pintu diledakkan, Sarah lalu membuka pintu ruangan dan memutar rekaman itu. Walaupun Sarah pingsan yang membuat semua orang tahu kejahatan yang dilakukan Eric. Mengetahui itu, Donovan coba kabur namun dikejar. Setelah itu Eric ditangkap dan memberitahu di mana Joshua berada. Setelah itu Joshua diselamatkan oleh para tentara, sedangkan Sarah dirawat oleh para medis. Tak lama Sarah sadar dan melihat Joshua di dekatnya yang membuatnya bahagia. Setelah itu 8 minggu kemudian, Sarah sudah sehat dan sudah mendapatkan visa ke Amerika. Setelah itu berpamitan dengan ibunya dan kemudian pergi. Setelah itu trauma Sarah sudah mulai menghilang. Karena itu film selesai.